Ada yang masih belum hadir? Bu Dias, Bu. Satu lagi. Bu Dias masih sakit? Sedang dikonfirmasi, Bu. Oke. Ngapain? Ngapain? Permisi, ibunya mau lihat ibu. Assalamualaikum, Bu Lukita. Ya. Ya, dia sudah join. Maaf ya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Kita tunggu. Sudah ya? Sudah gabung ya? Sudah, Oke, Bu. baik. Kita mulai perkuliahan hari ini. Terima kasih semuanya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita masuk ke bab 6 ya. Bab 6 tentang turunan. Saya share screen. Bentar, ini kayaknya harus dihapus dulu. Tadi habis.
Halo? Ya. Ngajar. Terus? Ya nggak apa-apa, suruh buka di analitik. Udah berapa orang ya tempatku ya? Nah kalau tambah 7 apa ya? Nggak apa-apa. Ya, oke. Ya, oke. Ya, ya, makasih. Salam. Oke, baik. Saya mulai untuk presentasi di ini ya. Oke, kita masuk ke turunan ya. Ini definisi turunan. Jadi turunan itu turunan fungsi f di C itu didefinisikan seperti ini. Sebagai limit, gitu ya. Nah, kalau limitnya ada, maka turunannya dikatakan turunannya ada dikatakan diferensiabel pada C. Nah, ini definisi kalau kita menggunakan epsilon delta. Nah, kalau kalian perhatikan definisi epsilon delta, ini untuk setiap epsilon positif ada delta lebih besar 0, sehingga jika X min C itu berada di antara 0 sampai delta epsilon, maka berakibat ini. Nah, pernyataan ini, pernyataan dari mulai F given sampai ini, itu ekuivalen mengatakan bahwa F, bahwa limit X menuju C, Fx min Fc per X min C itu sama dengan L. Ya. Ini definisi ini sama dengan ini. Ya. Nah, ini L itu dikatakan derivatif dari F di C. Ya, derivatif turunan. Ya. Turunan, ini turunan derivatif. L itu turunan dari fungsi F di C. Kalau itu terjadi, maka kita bisa katakan F diferensiabel. Beda ya, F diferensiabel. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesianya, F dapat diturunkan. Ya. Kecilkan. Jadi di sini, ini definisi turunan F di C. Kalau turunan F di C itu ada, maka kita katakan F diferensiabel di C. Ya. Nah, untuk simbol turunan itu adalah F aksen C. Jadi, L itu adalah F aksen C. L turunan F di C, ditulis F aksen C sama dengan L. Ya, karena tadi L-nya adalah limitnya ini, maka F aksen C-nya sama dengan ini. Ya. Nah, di sini poin pentingnya adalah nilai limitnya itu harus ada ini.
Ya. Kalau nilai limitnya ada, maka kita katakan F diferensiabel. Bagaimana kalau nilai limitnya tidak ada? Kalau nilai limitnya tidak ada, maka kita katakan F tidak diferensiabel di C. Contohnya apa? Contohnya adalah ini. Oke, ini adalah contohnya. Fx sama dengan harga mutlak X. Ini saya pakai itu ya. Jadi di sini F tadi F di C. Hanya jika F aksen C ada. Gitu ya. F aksen C itu sama dengan limit X menuju C, Fx dikurangi Fc per X min C. Nah, sekarang kita lihat contoh Fx sama dengan harga mutlak X. Ya. Nah, kita mau lihat turunannya di 0. Ada apa enggak? Kalau dari definisi, ini limit X menuju 0, Fx dikurangi F0 per X min 0. Ini adalah limit X menuju 0, harga mutlak X dibagi X. Ya. Nah, ini akan sama dengan X menuju 0 dari kiri. Kalau dari kiri, nilai harga mutlak itu menjadi minus X. Ya. Yang ini X per X. Ya. Sehingga, saya tarik ke sini ya. Ini akan sama dengan limit X menuju 0 dari minus, ini min 1. Limit X menuju 0 dari sebelah kanan 1. Ini nilainya min 1. Yang ini nilainya 1. Nah, sehingga kalau kalian perhatikan, limitnya nggak sama nih. Limit kirinya min 1, limit kanannya 1. Karena limit kiri dengan limit kanannya tidak sama, otomatis nilai limitnya tidak ada. Ya. Karena limit X menuju 0 dari sebelah kiri. X per X itu sama dengan min 1, dan ini tidak sama dengan limit kanannya, maka limit X menuju 0 dari nggak ada kirinya. Tidak ada. Ya. Sehingga turunannya di 0 tidak ada. Nah, kalau kita gambarkan, harga mutlak itu fungsinya begini.
Jadi di 0 itu nilainya di 0 itu ini. Ya. Nah, turunan itu tidak ada, bisa dilihat dari ini, loncatan nilai gradien di setiap titik ini. Ini kan gradiennya ini 1, kemudian tiba-tiba gradiennya 1. Maka di sini nggak ada nih. Nah, bisa dilihat kalau dari grafik itu ada patahan gitu ya, ada patahan di sana, sehingga ini not differentiable di sini, tidak punya turunan di X sama dengan 0, tapi di titik yang lain dia punya turunan. Gitu. Nah, kalau kita menggunakan definisi yang tadi, definisi turunan, maka kita bisa menunjukkan nah, ini di sini ada beberapa contoh yang di sini. Jadi turunan dari fungsi X kuadrat. Kalau dengan menggunakan definisi tadi, maka turunannya sama dengan 2X. Ya, turunannya sama dengan 2X. Nah, kita lihat teorema 612. Apa akibatnya kalau F-nya diferensiabel? Ya. Jadi di teorema 612 sini, F dari I ke R punya turunan di C, maka F continue. Tapi ini tidak berakibat sebaliknya. F continue tidak mengakibatkan F punya turunan. Contohnya yang mana? Contohnya yang tadi, harga mutlak X. Harga mutlak X tadi continue di X sama dengan 0, tapi tidak punya turunan di X sama dengan 0. Ya. Nah, untuk proses pembuktiannya, bukti punya turunan mengakibatkan continue. Kalau kita tulis Fx min Fc itu sama dengan ini, Fx min Fc, X min C kali X min C. Ya. Nah, kalau kita tuliskan ini, maka kalau kita ambil nilai limitnya kedua ruas, limit X menuju C, maka kita punya ini 0 nilainya. Ya. Yang ini adalah turunannya ada. Turunannya ada. Sehingga limit X menuju C Fx min Fc sama dengan 0, yang berakibat limit X menuju C Fx sama dengan Fc. Dan ini mengakibatkan F-nya continue. Buktinya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu rumit. Nah, sekarang kita lihat di remark yang ada di sini ya. Coba Anda perhatikan. Di situ ada fungsi jumlahan ya. Fungsi yang dinyatakan dalam bentuk deret. Deretnya adalah sigma n dari 0 sampai tadinya 1/2 pangkat n cos 3 pangkat n kali X. Ini adalah contoh fungsi yang continue di setiap titik, tetapi tidak punya turunan di setiap titik. Anda bisa bayangkan secara geometri gimana grafiknya? Bisa nggak membayangkan? Tadi kan saya sudah menjelaskan di sini bahwa kalau dia tidak punya turunan, itu ekuivalen dengan ada patahan gitu ya. Ada patahan di sana. Nah, sekarang ini, kalau patahan di satu titik, kelihatan tadi di grafiknya. Nih ya, di sini tadi, ini nggak continue di sini. Ya. Kalau tidak continue di dua titik, mungkin di dua titik di sini nggak continue.
Mungkin begini. Di sini nggak continue nih. Ya, di situ nggak continue. Kalau yang ini nggak continue. Di sini nggak continue. Sorry, tidak punya turunan, bukan tidak continue. Tidak punya turunan. Ini continue, tapi tidak punya turunan di sini. Tidak punya turunan di sini. Ya, karena ini patah, di sini patah. Nah, sekarang kalian bisa membayangkan fungsi, ya, fungsi yang tadi itu fungsinya continue. Di setiap titik dia continue. Tetapi dia tidak punya turunan. Jadi Anda bisa bayangkan bentuk grafiknya kira-kira seperti apa. Ini Anda bisa ini kok bisa langsung join di sini ya. Kalau misalkan Anda yang mau menjelaskan pakai Google Jamboard-nya, silakan diklik di Google Jamboard-nya. Tadi saya sudah share. Anda bisa cek. Ini, lihat di link tadi yang sudah saya kirimkan. Anda bisa buka di sini di Google Jamboard-nya. Kemudian Anda bisa menjelaskan juga di sini. Ya. Oke, gimana? Ada yang bisa membayangkan bentuknya seperti apa? Ini continue. Tidak punya turunan di 2 titik di sini. Ini continue. Tidak punya turunan di titik-titik yang di sini. Nah, kalau yang ini continue nih. Ini continue. Ini continue. Nah, di sini continue, di sini continue. Tapi kalau ini enggak. Nah, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira secara geometri bentuk yang ini tadi seperti apa ya? Yang ini nih. Ini seperti apa ya? Dia continue di setiap titik, tetapi tidak punya turunan di semua titik. Siapa yang mau menjelaskan? Laili? Saudara Laili? Iya, Bu. Nah, coba kamu jelaskan. Kira-kira secara geometri bentuknya seperti apa grafiknya? Ibu, maaf saya sedang tidak enak badan, Bu. Oke. Ya Maaf sudah. Ibu, saya Ya, ikut memperhatikan, tapi kurang fokus, Bu. iya, oke. Oke, Saudara Roselin. Iya, Bu. Ya. Bagaimana Roselin? Sebenarnya saya masih kurang paham juga, Bu, untuk menjelaskan ininya. Tidak kontinu, tidak punya turunannya. Nah, ini tadi saya sudah menjelaskan kan. Coba perhatikan lagi ya. Kalau tidak punya turunan, secara geometri itu bisa dijelaskan dia ada patahan di sini. Ya. Ini continue, tapi tidak punya turunan di sini. Ya, di sini nggak punya turunan. Ini continue juga, tapi di titik ini dia nggak punya turunan. Di sini dia nggak punya turunan, ya, karena tak ada patahan di sini. Ini juga sama. Ini continue juga. Ini nggak punya turunan di sini. Ya. Sekarang kalau fungsinya itu continue, tetapi tidak punya turunan di semua titik, fungsinya continue, tapi tidak punya turunan di setiap titik,
itu kira-kira bentuknya seperti apa secara geometri? Hah? Secara geometri bentuknya seperti apa? Bentuknya kayak gini nih. Ini ya. Tapi ini lebih rapat lagi ya. Bentuknya kayak gini. Jadi di sini patah gitu ya. Tapi patahnya itu rapat banget. Rapat banget. Seperti kalau orang lihat itu ya. Lihat grafiknya kalau terjadi gempa, pas terjadi gempa, enggak, seismografnya kan menunjukkan grafiknya tuh gitu ya. Semakin rapat gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi dia tidak punya turunan di mana-mana. Tapi dia fungsinya fungsi kontinu. Tapi tidak punya turunan di setiap titik. Nah, nanti kalau kalian bisa ini fungsi Weierstrass ya. Fungsi Weierstrass, Anda bisa, kalau Anda bisa mapel, punya mapel bisa diplot ya. Tapi ngeplotnya nggak bisa maksudnya nggak bisa ini sampai tak hingga, paling hanya bisa diaproksimasi ya. Ini mungkin nggak bisa pakai sampai tak hingga, mungkin bisa diaproksimasi sampai 100 aja udah cukup kelihatan ya. Nah, sekarang kita perhatikan di teorema 613. 613 saya tidak akan menjelaskan 613 detail gitu ya. Karena ini kalau kalian belajar kalkulus dulu sudah pernah dapat. Walaupun kadang di buktinya itu ada yang dilewat, ada yang diberikan gitu ya. Nah, kalau saya punya fungsi itu punya turunan di C, maka ada beberapa di sini. Maka alfa F itu punya turunan di C. Dan turunannya sama dengan alfa kali turunan F di C. Kemudian kalau F dan G punya turunan di C, maka F ditambah G juga punya turunan di C. Turunannya sama dengan turunan F di C ditambah turunan G di C. Kemudian sifat yang C, kalau F dan G punya turunan di C, maka F kali G juga punya turunan di C. Jadi turunan F kali G sama dengan turunan F di C, dikalikan fungsi G di C, nilai G di C, ditambah nilai F di C, dan dikali dengan turunan G di C. Untuk yang F dibagi G, ini ada syarat yang harus dipenuhi ya. GC-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya, maka F dan F per G punya turunan di C. Selain syarat yang tadi, syarat F dan G harus punya turunan di C. Ditambahkan dengan GC-nya tidak sama dengan 0. Maka turunan F per G di C itu sama dengan turunan F di C dikalikan G dikurangi F di C kali turunan G di C dibagi nilai G di C dikuadratkan. Nah, saya tidak akan bahas detail ini. Kemudian ini di teorema akibat. Teorema akibat ini yang penjumlahan sampai tak hingga. Kemudian ini yang perkalian, bukan sampai tak hingga ya, sampai ke N. Jadi generalisasi dari sifat yang kedua tadi. Ini generalisasi dari sifat yang ketiga. Jadi perkaliannya sampai N.
Jadi ini sebenarnya F1C, F2C, cuman sini diganti yang pertama pakai F1 aksen gitu ya. Ini F2 aksen dan seterusnya. Nah, kemudian di kalkulus juga kalian sudah mengenal notasi yang beda-beda di turunan. Gitu ya. Ada yang menggunakan operator D, ya, operator D, tulisan GD gini, atau menggunakan notasi Leibniz. Ya, ini yang disebut dengan notasi Leibniz, yaitu pakai D per DX, gitu ya. Nah, ini tergantung keperluan. Mau yang pakai yang mana? Ya, sebenarnya simbolnya memberikan kemudahan tergantung kalian kebiasaan menggunakan mana, gitu ya. Tapi ketika saya menggunakan pakai aturan rata, saya lebih mudah pakai yang ini, gitu. Pakai yang notasi Leibniz. Nah, sekarang kita lihat di aturan rantai. Nah, aturan rantai ini adalah aturan yang ditujukan untuk turunan fungsi komposisi. Ya. Sekarang kalau saya punya F komposisi G, F dari GX, nah turunannya apa nih? Ya, turunan dari F komposisi G apa? Ini beda dengan F kali G ya. F komposisi G. Beda. Nah, sebelum masuk ke aturan rantainya, ada teorema yang digunakan pada saat proses pembuktian, yaitu yang disebut dengan Kara-Teodori Theorem. Ya. Di Kara-Teodori Theorem ini, kalau saya punya F itu fungsi yang terdefinisi pada interval I yang memuat C, kemudian F diferensiabel di C, hanya jika ada fungsi apa ini bacanya? C ya. C yang kontinu, ya. C di I yang kontinu pada C. Ini kontinu di I, kemudian ini terdefinisi di I, tapi harus kontinu di C. Ini tidak harus kontinu di I ya, tapi yang harus kontinu itu di C. Ya. Yang di sini yang jelas terdefinisi di I. Kemudian kontinunya hanya kontinu di C. Ya. Dan memenuhi sifat ini. Fx dikurangi Fc sama dengan Cx kali X min C untuk setiap X anggota I. Nah, pada kasus ini kita punya si C-nya sama dengan F aksen C. Ini buktinya, coba kita lihat. Ini kan teoremanya itu kan teorema biimplikasi. Ya. Kalau teoremanya biimplikasi, maka kita punya ada dua yang harus dibuktikan. P jika Q. Jadi ini ada dua. P maka Q dan Q maka P. Nah, sekarang P-nya apa P-nya? Kalau ke kanan P-nya apa? F diferensiabel di C, Bu. Oke, F diferensiabel di C.
F diferensiabel di C. Kalau F diferensiabel di C artinya apa? Turunannya ada. Ya. Nah, turunannya ada nih. Nah, sekarang dengan turunannya ada, didefinisikan si X sama dengan Fx dikurangi Fc per X min C. Ini untuk X tidak sama dengan C, dan ini sama dengan F aksen C untuk X sama dengan C. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini F ini adalah fungsi yang kontinu. Dari mana kontinunya? Pertanyaan saya, dari mana kontinu? Kan F-nya hanya diferensiabel. Kontinu dari mana? Dari mana kontinu? Ini dari mana kontinu? Dari limitnya ya Bu berarti? Limitnya. F-nya kan diferensiabel di C ya. Artinya apa F diferensiabel di C? Limitnya ada kan, limitnya ini kan sama dengan untuk X menuju C, si X sama dengan F aksen C. Berarti limit ini sama dengan ini kan? Ya enggak? Dan sekarang pertanyaan saya sendiri, apakah di sini F-nya itu kontinu selain di luar C? Selain di luar C, bisa nggak kita mengatakan F-nya kontinu selain di luar C? Nggak ada. Yang kita gunakan kok ini loh, teorema tadi 612 kalau misalnya. Nah, kalau dia punya turunan maka dia kontinu. Ya nggak? Kalau dia punya turunan di C, maka dia kontinu di C. Di teorema 612. Nah, berdasarkan teori 612, ini kan F punya turunan di C. Ini dengan 612, maka F kontinu di C. F-nya yang kontinu di C. Sekarang, bagaimana kita mengatakan C-nya juga kontinu di C? Ini kan didefinisikan sama dengan Fx min Fc per X min C. F-nya kontinu di C, maka Fx min Fc per X min C juga kontinu di C. Ya enggak? Ini kan pendefinisiannya, ini kan sama dengan F
pada fx min fc per x min c pada saat x tidak sama dengan c, sama dengan f aksen c pada saat x sama dengan c. Ya nggak? Sehingga ini juga continue di C. Sehingga limit X menuju C, si X sama dengan F aksen C. Nah, sekarang jika X-nya sama dengan C, maka kedua ruas yang di halaman, yang di 10 ini, ya, jika X sama dengan C, maka kedua ruas ini sama dengan 0. Ya. Ini fx dikurangi fx, yang ini x dikurangi x juga. Sekarang jika x-nya tidak sama dengan 0, ya, maka perkalian si x dengan x min c itu dipenuhi oleh persamaan 10 untuk setiap x anggota E. Nah, sekarang yang ke kiri. Yang ke kiri. Ya. Nah, kita asumsikan fungsi ini continue di C dan memenuhi sifat yang nomor 10. Ya. Jika kita bagi yang 10 dengan X min C yang tidak sama dengan 0, maka kekontinuan C ini mengakibatkan si C sama dengan limit X menuju C. Si X sama dengan limit X menuju C. Nah, ini salah ini bukan si C ya. Ini si aksen ya. Limit X menuju C, Fx min Fc per X min C. Ya. Ini ada. Maka F diferensiabel di C. F-nya yang diferensiabel di C. Dan karena ininya ada, maka ini sebenarnya kan sama dengan F aksen C. Ya. Oh iya, sorry, ini salah. Ini benar tetap si C. Ya. Yang ini yang F aksen C. Ini limit X menuju C, si X sama dengan si C. Kalau yang ini Fx. Nah, di ini yang nanti kita gunakan pada saat menentukan aturan rantai ya. Jadi Karat-Theodori theorem di sini mungkin dilihat di ilustrasinya, kalau saya punya fx sama dengan x pangkat 3, kita bisa faktorkan x pangkat 3 min c pangkat 3 menjadi sebuah fungsi. Ini fungsi c-nya tadi sebagai si x, ini adalah x min c-nya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menggunakan Karat-Theodori theorem tadi untuk membuktikan di aturan rantai. Nah, sekarang kita lihat di aturan rantai. Coba sekarang baca dulu deh. Baca dulu 10 menit, pahami, nanti saya ingin ada yang menjelaskan. Yang di teorema 616.
Oke, coba Erni, coba kamu jelaskan Erni. Ya, Bu. Silakan Erni, kamu jelaskan bukti teorema yang ini, aturan rantai. Yang fungsi G komposisi F aksen C ini ya, Bu. Iya. Anda mau pakai Google Jambat juga nggak apa-apa. Atau mau langsung menjelaskan dari sini? Atau mau saya stop share screen biar kamu bisa share screen? Iya, Bu. Saya masih bingung juga ini, Bu. Aturan rantai. Bentar ya, Bu. Ya. Oke, saya tambah waktu 10 menit. Silakan di ini dulu ya. Iya, Buat Bu. semuanya saja. Bukan Iya, hanya makasih ya, Bu. tapi nanti tetap yang ini Erni ya. Mungkin nanti dibantu dengan temennya.
Silakan Erni. Saya coba ya, Bu. Ya. Mau share screen? Iya, Bu. Iya, untuk aturan rantai itu kan, Bu. Saya stop aja ya. Silakan share screen. Kalau saya itu, Bu, bicara langsung gimana, Bu? Nggak pakai share screen maksudnya. Oh, Silakan aja, misalkan Anda nggak bisa share screen. Sebenarnya dari Google Jamboard tadi yang sudah saya ini Anda bisa pakai itu. Silakan mau langsung juga nggak apa-apa, Erni. iya, Bu. Itu, Bu, yang G komposisi F aksen itu bisa kita turunkan ya, Bu, ya, F berupa fungsi komposisi ya, Bu? G komposisi F aksen. Iya, Bu. Itu kan komposisi fungsi kan, turunannya, Mm. kan turunannya di aturan rantai. Berarti ini yang G komposisi F aksen kali C itu aturan perkalian ya, Bu? Iya, kalau itu perkalian. Untuk ulannya, kita bisa menggunakan dy per dx kali dx per dt gitu ya, Bu? Boleh kalau mau pakai itu. Coba saya mau Anda jelaskan yang ini loh, bukti teorema 616. Nah, itu yang saya masih bingung di situnya, Bu. Di mananya? Untuk yang fungsi F komposisi G aksen kali X itu berarti dy-nya menggunakan dy per dx dikali dx per dt gitu ya, Bu? Supaya dia menghasilkan F aksen kali G, F aksen, FC kali F aksen C ya, Bu? Ya.
Bu, bentar ya, Bu. Ya. Untuk G komposisi F aksen kali C itu kita dapat jadinya F pangkat N aksen kali C. Sama dengan N dikali Fx Fc N pangkat N kurang 1 dikali F aksen C. Itu kan untuk yang fungsi pangkat. Iya, Bu. Ini kan yang secara umum. Oh. Untuk misalkan I dan J interval pada R dan misalkan G I menuju R, F J menuju R adalah fungsi di mana set dari identitas dan misalkan anggota J di per diferensial di C dan G per di FC, maka si fungsi G komposisi F per diferensial G komposisi F aksen kali C. Jadi C anggota J di C dan G per diferensial di FC. Jadi D sama dengan FC definisi G I menuju R. Jadi GY sama kurang G Halo Bu. Iya Bu, bentar. Memang kalau iya Bu. menjelaskan secara lisan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu dapat maknanya ya. Nah, coba Bapak Ibu semuanya, minggu depan Bapak Ibu tolong pakai pen tablet ya. Pakai ini,
supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan dengan baik gitu Iya, Bu. ya. Ya Iya, beli Bu. rokok 500.000, tapi mungkin ada yang lebih murah lagi. Ya, itu bisa kan Bapak Ibu guru semua gini ya. Mayoritas kan guru kan. Nah, kemarin ketika PJJ kan pasti punya ini tablet seperti ini. Yang bisa menjelaskan Bapak Ibu menggunakan Google Jamboard, kemudian Bapak Ibu menuliskan pakai pen tablet ya. Jadi saya harap sih minggu depan sudah ready semua. Artinya ketika saya mau Bapak Ibu menjelaskan sudah bisa dengan menggunakan pen tablet. Ya. Oke, mungkin disimpan dulu 616 dengan 618. Kita akan Bapak Ibu pelajari dulu di rumah. Minggu depan saya minta Bapak Ibu menjelaskan. Nah, selain itu, tolong Bapak Ibu kerjakan juga ya exercise 6.1. Ya. Saya tidak akan menyebut nomor. Ya, silakan dikerjakan saja. Nanti saya minta ada yang menjelaskan 1-2 soal yang ada di 61 exercise 6.1. Kemudian di minggu depan kita juga akan masuk ke mean value theorem, ya, teorema nilai rata-rata. Teorema nilai rata-rata dari sebuah fungsi, ya, ini nanti menggunakan aturan menggunakan turunan, ya. Teorema nilai rata-rata. Mungkin saya agak sedikit cepat ya. Mungkin minggu depan saya masuk ke 62 dengan 63. Baik, mungkin cukup itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi minggu depan saya minta Bapak Ibu sudah punya pen tablet semua. Bentuknya sih kayak ini ya, kayak mouse gitu. Kayak papan mouse yang bisa Bapak Ibu tulis di situ nanti terekam di Google Jamboard ya. Sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya untuk kuliah kita hari ini. Baik, Bu. Terima kasih semuanya. Tetap sehat. Terima kasih, Ibu. Semangat. Terima kasih, Ya. Bu. Oke. Semoga kita semua tetap sehat. Amin. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum.